Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangsungkan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Salam dan salam kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan materinya Al-Islam 4 ya, kelas G. Kelas G. Ini gabungan ya dari beberapa prodi atau satu prodi aja. Prodi apa nih? Prodi Ekonomi Islam apa manajemen? Saya akuntansi, Pak. Oh, akuntansi. Oh, campur. Ya. Baik, teman-teman semuanya, untuk mengawali sesi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mohon maaf ya, minggu-minggu yang lalu itu kita belum sempat secara live ya, tatap muka ya, dikarenakan memang sedikit terkendala di kesehatan ya, termasuk juga suara ya, yang kurang fit. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas ya tentang sebuah tema MKCHM. MKCHM ya. MKCHM bukan MCK ya, MKCHM. Sudah di download materinya, di link ada ya? Iya Pak, sudah Saya share. Silakan dibaca, diperhatikan seksama dan difahami ya. Samping saya juga akan bahas ya, akan bahas dan akan jelaskan saat ini. Ini pertemuan yang kelima. Jadi kita 2 minggu lagi itu udah UTS ya. Sekarang udah keluar surat pengumumannya, informasinya bahwa kita UTS di awal minggu pertama, kalau nggak salah di awal bulan 11 ya, November. Baik, kita bahas Al-Islam 4 itu tentang kemuhammadiyahan. Dari tema itu MKCHM itu singkatan dari apa tuh? Atau kepanjangannya apa sih? Ada yang tahu? Enggak Pak, Ya. Keyakinan cita-cita Muhammadiyah. Masya Allah. Siapa? Farid ya? Siapa tadi? Mustafa. Ya, Farid. Soalnya Pak Farid on cam tadi kelihatan. Ya. Jadi matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Itu yang dinamakan MKCHM. Bukan mantan ya, itu matan. Jangan salah sebut. Ya. Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ini sangat penting ya kita pelajari, karena di dalam berorganisasi khususnya Muhammadiyah ini kita mesti memahami gitu ya, MKCHM ini seorang kader gitu ya, yang militan itu ya harus betul-betul bisa memahami dan aplikasikan tentang matan keyakinan, matan dan cita-cita. Ada keyakinan dan cita-cita di situ ya. Bahkan bukan hanya Muhammadiyah saja, kita juga memiliki cita-cita kan. Nah, matan itu teksnya apa yang menjadi sumber dan dasarnya gitu. Karena matan itu menjadi landasan, menjadi pedoman dalam menjalankan cita-cita, di dalam menembus cita-cita yang memang sudah
kita inginkan sejak dari awal. Jadi MKCHM ini adalah bagian porsi yang sangat penting berada di Muhammadiyah. Nah, tentunya teman-teman kalau yang sudah pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah pasti sudah pernah belajar tentang MKCHM, tentang MKCH Muhammadiyah. Ini bagi yang sekolah di Muhammadiyah. Ya, dulu mungkin ada yang sekolah di sekolah Muhammadiyah, SMP, SMA, ya. Atau mungkin sekarang teman-teman ada yang masuk di MM misalnya, ya. Itu juga akan diberikan pendalaman, ya, pemahaman tentang MKCHM. Baik, kita lihat apa sih sebenarnya MKCHM. Nah, ini singkatan dari matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah atau cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, dibagi kepada dua, ada pertama matan keyakinan dan yang kedua adalah cita-cita hidup Muhammadiyah. CHM itu kan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini sumbernya itu, dakwahnya itu Al-Quran dan Sunnah, ya. Inilah menjadi landasan dalam berdakwahnya Muhammadiyah itu. Yang bukan sumbernya hawa nafsu. Bukan sumbernya, asasnya bukan politik, ya, bukan sosial juga. Pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama. Masyarakat utama itu ada isinya yang adil, makmur. Masyarakat utama adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah cita-cita yang sangat mulia, ya, dalam dakwah itu, yaitu mengajak masyarakat, ya, menjadi masyarakat yang unggul, yang utama, yang terdepan, yang berkemajuan, gitu ya, yang adil, yang makmur, sejahtera, hidupnya itu sejahtera, gitu, yang tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifatullah fil ardi, sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah, ya, gerakan yang paling utama yang dijalankan oleh Muhammadiyah. Teman-teman, adik-adik mahasiswa, jika kita kuliah di Muhammadiyah, secara tidak langsung kita sudah menyatakan diri sebagai orang Muhammadiyah. Oh, tapi kan saya Pak pengen NU Pak. Tapi amalan saya Pak NU Pak. Gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi secara perjuangan kita sama-sama memiliki visi misi, ya. Dakwah kan gitu ya. Kita di sini kan dakwah. Ya. Dakwah di sini. Jadi teman-teman, ya, para peserta yang hadir pada pagi hari ini, ada Farid, Hilmi, Mustafa tadi, Muhammad Fasha, Riulan dari Rangga, Nabila, Azrafi, Taib Ramadan. Taib Ramadan ini Pak Jokowi ini. Nanti salah nama juga. Gambarnya Pak Jokowi ini, cinta banget ini, ya. Safina Hartanti, Nabila Hafsari, Miranda, Saila, Vega, Zahra, Alan Bintang, Yah Nurlaini, Rubianto, Alvin Pangestu, Hafiz Ainur Rafi, Filzah, mana suaranya? Nggak ada yang jawab nih. Natasha Aulia, Amanda, Rizka, Selvi, Fakhri, Mulan, Moresti, Abiseka, Nahya, Nurul, Hikmah,
Zaim, Ahmad Zaim, Danis, Zulfan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah termasuk kader-kader ya, kader-kader calon-calon pemimpin. Paling tidak kita ini memiliki satu misi dakwah terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita tahu ya bahwa semua orang pasti ingin melakukan yang terbaik ya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Nah, sebagai mahasiswa kita memiliki kapasitas mahasiswa. Maka kita hendaklah menjalankan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini ya sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa. Misalnya di kalangan kampus, di dalam berorganisasi ya kan. Nah, itu bagian dari hal yang terpenting yang mesti kita wujudkan, teman-teman. Apalagi sekarang ini kan miris kita melihat generasi-generasi penerus bangsa gitu ya, penerus negara ini, calon-calon pemimpin masa depan. Itu mereka sudah banyak terkontaminasi. Krisis moral, krisis akhlak, krisis etika, ya minimnya pemahaman akidah terhadap generasi-generasi. Sehingga kadang-kadang kita lihat ya mereka sangat organisatoris Islam, organisasi Islam, tapi mereka mengabaikan misalnya ibadah sholat misalnya gitu. Nah, ini kan ada sesuatu yang kurang, missing link. Ya, mereka tidak menyadari bahwa mereka itu adalah agen perubahan. Kita ini sebagai mahasiswa agen perubahan, agent of change, gitu ya. Agen sebagai agen perubahan. Yang mesti kita menjadi orang yang terdepan gitu. Jangan kita berkoar-koar menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, tapi kita sendiri sangat minim untuk melakukannya. Nah, itulah pentingnya kita mendasari semua gerak-gerik kita ini itu adalah sebagai landasannya Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau misalnya berdemolah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Tidak dilarang berdemo, tidak dilarang menyampaikan aspirasi. Nah, kalau kita misalnya berdiskusi, berdebat, musyawarah, mubes atau LDK misalnya gitu ya, maka teman-teman harus memasukkan nilai-nilai dasar-dasar Islam itu ke dalam organisasi itu. Inilah yang dinamakan tadi ya, bahwa kita itu harus betul-betul bisa menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai landasan. Sehingga terwujudlah masyarakat utama gitu. Dimulai dari mahasiswa-mahasiswa itu, mulai dari organisasi-organisasi itu, ya kan? Nah, adil, makmur, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjalankan fungsi sebagai hamba Allah tadi, kita semuanya adalah khalifah, memiliki kewajiban dan tanggung jawab ya dalam menjalankan sebuah misi Islam yang rahmatan lil alamin. Inilah teman-teman yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah. Islam agama Allah. Karena agama Allah kita tidak boleh permainkan Islam. Kita jaga, kita muliakan, kita bela Islam. Kan ada ya Allah yang membela Islam. Iya benar. Kan kita pemeluknya. Setiap pemeluk memiliki hak dan kewajiban untuk membela agamanya. Agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan agama yang datang dari Allah, diwahyukan pada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hidayah, ingat, agama itu adalah sebagai hidayah, petunjuk dalam kehidupan manusia. Maka manusia akan gelap kehidupannya, akan terombang-ambing gitu ya, bagi yang tidak menjalankan agama itu. Dan tentunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada manusia sepanjang masa. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an itu, sebagaimana Rasul itu diutus oleh Allah, tidaklah diutus beliau kecuali rahmat sekalian alam.
bagi manusia sepanjang masa itu sebenarnya kan. Jadi tidaklah diutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat sepanjang masa, sepanjang zaman sampai hari kiamat. Rasulullah itu ya diutus sebagai pembawa rahmat bagi manusia. Maka ikutilah, fattabi'uni, ya kan? Yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencinta pada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Ya, yuhibbukumullah. Kalau mengikuti Nabi berarti kita membuktikan bahwa diri kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai rahmat dan sebagai hidayah. Yang memang rahmat dan hidayah itu susah untuk dibeli gitu. Tapi mungkin bisa dinikahi kalau dia perempuan. Ya, rahmat dan hidayah. Nah, kalau perempuan bukan rahmat ya, rahmah. Nah, kalau rahmat dan hidayah ini sudah dimiliki, maka manusia akan bahagia ya sepanjang masa itu. Hidup penuh dengan kebahagiaan. Kemudian menjamin kesejahteraan hidup, baik material maupun spiritual, dunia dan ukhrawi. Ya, bahagialah ya kalau kita sudah bernaung di bawah ajaran Allah, ya, kita akan dapat rahmat, akan dapat hidayah. Dan dari situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Ini secara spiritual, ya, nilai-nilai yang paling penting itu adalah nilai-nilai tadi ya, secara spiritual itu nilai-nilai hidayah. Hidayah itu kan secara spiritual kita dapatkan. Hidayah itu harus dijemput, hidayah itu harus dicari, hidayah itu harus diupayakan, diusahakan. Jangan ditunggu-tunggu. Saya kan nunggu hidayah aja lah, nunggu hidayah datang. Kan ada tuh banyak biasanya kan gitu ya. Hidayah itu harus dicari, teman-teman, ya. Mas Farid ya. Jadi kita harus cari itu. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan itu, mendapatkan rahmat itu ya, hidayah itu ya dicari. Jadi makanya oleh karena itu manusia itu ada yang namanya hasil ikhtiar itu menentukan untuk masa depan, baik itu di dunia ini maupun di akhirat. Kalau orang tidak mau berusaha, tidak mau berupaya, ya, ikhtiarnya tidak sungguh-sungguh, maka dia tidak akan mendapatkan kesejahteraan hidup, baik itu material maupun spiritual, dunia dan akhirat, dunia dan ukhrawi. Next, kita lanjutkan yang ketiga poinnya, tadi baru yang kedua. Yang ketiga poinnya, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan pertama Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitab yang pertama dan utama sebagai rujukan umat Islam. Ingat itu. Jadi nggak ada lagi itu. Bukan kitab pusaka, bukan kitab Sunggokong, bukan kitab sucinya bukan. Bukan juga kitab ADART gitu ya, bukan juga kitab undang-undang gitu ya, negara kita, bukan. Tapi yang menjadi pedoman itu, landasan kita dalam beramal itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yakin kita dengan Al-Quran itu sebagai pedoman, maka jalankan isinya, lakukan apa-apa yang telah diperintahkan, dan tinggalkan apa-apa yang telah dilarang di dalamnya. Yang kedua, yang pertama kan Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu bukan malam Jumatnya, sunnah Rasul. Ya, sunnah Nabi artinya hadis ya, hadis. Nah, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran ya, yang disampaikan oleh Nabi itu, ya, oleh Rasul itu, yang diberikan oleh Nabi kepada kita, disampaikan oleh Nabi kepada kita, itu menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Akal sehat. Akal pikiran yang sehat. Jadi bukan dalam kondisi tidak sehat. Artinya bukan tidak normal gitu. Karena Nabi itu adalah manusia yang sempurna.
Nah, ajarannya juga ajaran yang sempurna, disampaikan oleh manusia ya, makhluk ya, ciptaan yang sempurna, itu malaikat Jibril, yang disampaikan, yang diutus oleh yang maha sempurna. Nah, itu kan. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, disampaikan oleh manusia yang paling sempurna, dan juga dibawa oleh makhluk atau Jibril, makhluk yang sempurna, dari pesannya yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, meskipun dengan akal pikiran yang sehat, tapi harus sesuai dengan ajaran Islam. Wa ma yantiqu in huwa illa wahyu yuha, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi Nabi itu apa yang disampaikannya, apa yang dibawanya, itu semuanya adalah berkat dari wahyu Allah, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari pemikirannya. Nabi itu nggak sama kayak mahasiswa. Kalau mahasiswa misalnya disuruh ngarang proposal, ngarang skripsi, disuruh ngarang hipotesis, bukan begitu caranya. Ya, Nabi nggak disuruh Allah untuk mendapatkan wahyu seperti itu. Ya, sehingga lahirlah sebuah hasil penelitian dan kesimpulan misalnya. Enggak begitu. Tapi Allah itu langsung memberikan, ya, meskipun secara bertahap-tahap itu, ya, wahyu kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam. Sampaikanlah sesuai dengan kebutuhan umat di saat itu. Terimalah dengan akal pikiran yang sehat. Karena kalau nggak sehat, akal pikirannya nggak bisa nerima pengajaran gitu ya. Nah, makanya Nabi itu adalah nabi-nabi orang-orang yang sempurna. Nabi itu adalah orang-orang pilihan, nggak sembrono, ya. Nabi itu bukan kaleng-kaleng gitu ya teman-teman. Oleh karena itu pentingnya kita memahami bahwa segala yang disampaikan Nabi itu adalah sebenarnya perintah Allah gitu, meskipun dia berupa hadis, ya, hadis. Nah, tapi sebenarnya itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, Muhammadiyah bekerja, ya, terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Ada bidangnya ini. Paling tidak di sini ada 4 bidang yang menjadi landasan dalam cita-cita Muhammadiyah itu. Ada akidah atau tauhid. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam. Jadi berjuang untuk Islam, akidah Islam yang murni, bersih dari segala gejala-gejala kemusyrikan. Ya, jadi bukan hanya pesulap merah saja yang membongkar gitu ya, trik-trik kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia, tetapi ternyata teman-teman itu dari zaman Kiai Haji Dahlan sudah dibongkar gitu loh. Iya, gimana itu gak dibongkar? Ada sesajen misalnya yang dipersembahkan kepada orang-orang yang meninggal di kuburan-kuburan keramat, di pohon-pohon besar yang diyakini memiliki penunggu yang angker, serem, yang kalau nggak dikasih sesajen ngamuk gitu ya. Ini aneh gitu ya. Nah, jadi ada jin kalau nggak dikasih makan ngamuk gitu. Harusnya kan sebenarnya jin itu, hantu-hantu itu kan, setan-setan tuh nggak makannya bukan makanan manusia sebenarnya ya. Nah, dia kan sebenarnya nggak butuh yang seperti itu. Ini adalah hal yang sudah pernah terjadi dan yang memang sudah diberantas, dibongkar oleh Kiai Dahlan. Dan ternyata teman-teman, bukan hanya Kiai Dahlan saja, ternyata Nabi juga udah pernah dulu gitu ya. Para Nabi itu kan membongkar bagaimana umat manusia pada zaman jahiliyah membongkar tradisi-tradisi yang jahiliyah itu, ya, yang adanya kemusyrikan, bid'ah dan khurafat yang terjadi di saat itu. Mereka yang menyembah patung, katanya patung itu, ya, ini bagi ini ya, mohon maaf teman-teman kalau ada yang di luar Islam, ya, bagi mereka-mereka yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan gitu ya. Nah, maka pada zaman itu ya
Ketika Rasul lahir saja itu sudah nampak gitu perbedaan gitu ya, perbedaan bahwa Islam itu akan maju ya di saat itu dengan dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka teman-teman ya ingat, nah, tanpa mengabaikan prinsip toleransi, nah, di dalam menjalankan ajaran Islam. Ini yang penting juga nih. Kita boleh fanatisme dalam berakidah. Kita boleh sangat bahasa kasarnya itu radikal gitu. Radikal itu kan orang yang betul-betul mendalam dalam memahami agama gitu. Bukan radikal itu ekstremisme, bukan terorisme ya. Nah, jadi oleh karena itu di samping kita juga menentang dengan kemusyrikan, praktek-praktek yang memang bertentangan dengan syariat, ya bid'ah-bid'ah dan khurafat, takhayul dan segala macamnya. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan yang namanya toleransi ya dalam ajaran Islam. Toleransi sesama muslim, toleransi kepada sesama non-muslim. Itu penting. Karena ini ajaran Nabi. Nabi itu tidak pernah ya mencaci-caci sesembahan orang di luar Islam. Tapi ya dia menjelaskan bagaimana Islam melarang ya umatnya agar tidak menyembah selain kepada Allah, kan gitu ya. Tapi bukan berarti mencaci ajaran atau agama atau sesembahan agama lain, tidak. Kita menyampaikan kepada umat Islam, bukan kepada umat yang menjalankan agamanya itu. Kalau kita misalnya datang ke gereja misalnya atau ke wihara misalnya, kita serang-serang mereka, kita dakwain ini sesat dan segala macam, iya salah itu radikal, itu yang radikal. Tapi kalau kita menyampaikan ya kebenaran kepada kalangan umat Islam, kita luruskan pemahamannya agar tidak syirik ya, tidak bid'ah khurafat tahayul, itu namanya dakwah ya, dakwah kepada Islam. Makanya di dalam Muhammadiyah itu kan dakwahnya materinya udah lewat ya. Ada dakwahnya intern dan ekstern kan gitu ya. Ada yang kepada orang yang sudah Islam itu mengajak, mengingatkan ya dengan tajdid gitu ya, mengingatkan kembali, mengupdate gitu ya, mengupgrade gitu ya, pemikirannya itu tentang Islam. Tapi kepada ekstern, kepada non-Islam, kita cukup mengajak, menyampaikan, ini loh Islam itu, materi-materi yang lalu sudah saya sampaikan. Jadi oleh karena itu ya sesaklek-sakleknya kita, seradikal-radikalnya kita, ya istilahnya gitu ya, fanatik-fanatiknya kita dengan Islam, itu memang kita harus fanatik dengan Islam. Ya, bahwa kita berkeyakinan bahwa tidak ada agama yang benar selain Islam. Benar itu. Itu keyakinan yang memang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, tapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi dalam beragama, baik agama sesama muslim maupun dengan di luar muslim. Ya, orang-orang non-Islam. Kadang-kadang kita lain dengan orang non-Islam itu toleransi banget, ngerti banget. Tapi sesama kita karena berbeda mazhab aja itu bentok-bentokan gitu. Saling caci maki, saling rendahkan, saling menghina gitu ya. Dan ini banyak terjadi di pengajian-pengajian, kita lihat ya, antara satu pengajian sindir menyindir dengan pengajian yang lainnya gitu. Maka kalau gini modelnya ya Anda nggak usah ikut pengajian lah. Kalau pengajian hanya menyampaikan keburukan-keburukan orang lain, menggunjing, ngegosip, ya udah sama aja kayak infotainment jadinya kan pengajiannya. Jadi ngomongin kejelekan orang lain yang pengajian sebelahnya gitu. Ternyata yang sebelah juga ngomongin pengajian yang itu gitu. Nah, ini berarti tidak tegaknya gitu ya. Tidak dan dakwah dengan baik. Nah, ini yang ke-1 ya. Teman-teman, yang kedua, akhlak. Ya, akhlak. Makanya Al-Islam 1 itu kalau teman-teman ingat, itu belajarnya akidah akhlak ya, Al-Islam 1. Itu dosennya siapa? Masih saya atau dosen yang lain? Siapa? Mas Farid, dosennya? Yang mana, Pak? Yang akidah akhlak itu Al-Islam 1,
Kan sekarang juga ya. Oh iya, iya. Itu Pak Ayuhan, Oh setelah iya. saya. Ya. Pak Ayuhan, mungkin barangkali teman-teman yang lain beda juga dosennya ya. Iya, Pak. Saya juga ngajar di akidah akhlak. Ya. Nah, akidah akhlak itu kalau materi kuliahnya Al-Islam 1 atau AIK 1. Setelah akidah benar, lurus, maka yang kedua yang dibenahi itu adalah akhlak. Nah, jadi Mama bekerja untuk apa? Untuk menegakkan nilai-nilai akhlak mulia, akhlakul karimah, berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Nah, ini penting nih. Jadi akhlak itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan sumbernya manusia. Kalau manusia ini kan pemikirannya, sifatnya itu kan relatif. Kadang benar, kadang salah. Kadang benar, kadang salah. Kadang benar, kadang salah. Saat ada yang merasa menguntungkan, dia ya kadang-kadang orang rela mengeluarkan pendapat yang salah. Kadang-kadang juga seperti itu. Untuk mengelabui seseorang, ya rela berbohong. Ini tidak berasaskan nilai-nilai apa namanya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu berlaku universal ya. Dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun. Ya, likulis salihun likulis zaman wal makan. Jadi selalu berlaku ya. Inilah hebatnya itu akhlak Islam. Nah, akhlak itu kan adalah tabiat. Tabiat yang memang muncul dari diri manusia. Ya. Tabiat secara murni. Jadi sebenarnya akhlak itu nggak bisa dibuat-buat sebenarnya. Memang kalau orang udah begitu, ya A misalnya sifatnya A, ya udah A aja, susah dirubah. Kecuali memang dengan pembiasaan-pembiasaan. Ya, dan juga dia belajar. Bisa dirubah. Tapi kalau enggak ya dia akan tetap seperti itu selama-lamanya. Ya. Nah, maka oleh karena itu nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an itulah yang akan dijadikan sebagai pedoman sehingga standar akhlak itu ketika dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun ya dia akan sama standarnya gitu. Beda dengan etika atau moral kan. Karena moral etika itu kan sesuai dengan adat istiadat seseorang. Di suatu tempat mungkin etika atau moral itu ya suatu daerah mungkin beda, di daerah yang lain mungkin tidak berlaku. Satu akhlak kalau akhlak itu berlaku dimanapun. Tapi kalau etika atau moral itu bisa saja suatu tempat berlaku di tempat yang lain tidak berlaku. Misalnya ya seperti yang terjadi di Indonesia misalnya. Ya, antara Jakarta dan Sumatera misalnya. Itu beda. Ya kan? Beda. Adat istiadat dari kita lihat dari adat istiadatnya saja sudah beda. Ya. Etika atau moral itu adalah ciptaan manusia sebenarnya. Itu yang membedakannya satu lagi. Sumbernya sudah berbeda. Asasnya ya dilihat dipandang pantas saja kan gitu. Etika moral begitu. Pantas dipandang enggak? Pandang pantas enggak gitu kita melakukan itu. Itu udah beretika, dianggap beretika kan gitu ya. Tapi kalau akhlak itu nilainya nilai-nilai Islam. Sesuai nggak dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Nah itu standarnya. Kalau etika moral tidak. Jadi oleh karena itu penting kita mengaplikasikan akhlak. Akhlak itu sudah mencakup dari semua etika dan moral di dalamnya. Akhlak akan bukan berusaha ya. Akhlak akan sesuai dengan etika atau moral, kode etik yang berlaku di suatu masyarakat. Nah inilah ya ajaran-ajaran yang sangat antusias ya Muhammadiyah dalam menjalankan cita-citanya. Ini mengenai akhlak yang kedua. Yang ketiga adalah ibadah. Muhammadiyah bekerja maksudnya itu bukan bekerja nyangkul ya. Tapi artinya menjalankan visi misinya itu ya. Tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Jadi ibadah itu tidak ada perubahannya, tidak ada tambah-tambahannya.
masuk juga pengurangan-pengurangannya. Apa yang sudah menjadi keputusan, apa yang sudah menjadi ketetapan, maka itulah yang dijalankan gitu. Ya, agama sudah sempurna, syariat sudah sempurna, ibadah sudah lengkap semuanya. Maka jangan ditambah-tambah. Ibadah yang penting-penting aja, yang wajib-wajib aja masih banyak kita ketinggalan. Ngapain kita tambah-tambah lagi kan gitu. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan man amila amalan laisa lahu ya min amrina hadza fa huwa radd. Kalau nggak salah hadisnya itu. Siapa-siapa yang beramal, yang beribadah tapi tidak sesuai dengan perintah kami, kata Nabi ya, tidak sesuai dengan perintah Allah Rasulnya dan yang dibawa oleh Khulafaur Rasyidin, itu adalah perkara ibadahnya itu akan ditolak. Ibadahnya akan ditolak. Maka kalau ibadah udah ditolak itu berarti kan ya sia-sia. Sia-sia. Sia-sia aku beribadah. Ternyata selama ini tidak, ya itu tidak diterima ya. Bukan sia-sia aku menanam cinta ya, tapi sia-sia aku beribadah. Ternyata selama ini tidak bermanfaat, tidak diterima. Di akhirat apa? Fahuwa minal khasirin. Fahu minal khasirin. Maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, rugi. Kenapa? Karena ibadahnya banyak, nanti ditaruh di depan, taruhlah di depan dia nanti, tapi nggak ada yang bisa dipakai. Ya, untuk menjadi penolongnya nanti di akhirat. Maka ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurangi. Kecuali memang ya kayak sholat jamak qashar ya itu lain lagi ya. Itu memang udah ketentuan Allah juga. Ada sholat dipendekkan, digabung, itu memang udah ketentuan Allah dan Rasulnya. Ibadah itu memiliki prinsip ya. Memiliki prinsip. Ibadah itu memiliki prinsip. Dimulai dari prinsip yang pertama adalah ibadah itu sesuai dengan perintah Allah. Prinsip ibadah itu. Jadi beribadah sesuai dengan perintah Allah. Jadi nggak boleh kalau beribadah perintah orang tua, perintah mertua, perintah atasan gitu ya. Bukan itu. Jadi perintah Allah yang kita jalankan. Yakin kita dengan ibadah yang kita lakukan itu. Ya, jangan sampai kita memiliki keyakinan yang ganda gitu. Kadang-kadang kan banyak juga orang ibadah iya, tapi perdukunan juga masuk gitu ya. Ini prakteknya itu double gitu. Atau beribadah melalui wasilah-wasilah, ya perantara-perantara gitu ya. Itu namanya ibadah yang bukan tulus. Kalau ada perantara-perantara itu. Meminta-minta kepada sesuatu yang dianggap memiliki kesaktian, memiliki keramat. Kalau ke manusia sih nggak apa-apa minta, tapi minta doa ya. Misalnya ada temannya nih pergi umroh, misalnya, "Hai bro, nanti saya sampai di sana, tolong doain ya, saya dapat jodoh." Apa itu? Doain ya, saya dapat rezeki, usaha saya lancar. Apa-apa. Doain ya, saya supaya dipanggil juga sama Allah, gitu ya. Ke Mekah maksudnya, bukan dipanggil sama Allah. Innalillah ya. Bro, tolong doain. Banyak banget doain teh. Ini mah doain teh semua yang saya hafalin, nanti doa saya gimana kan? Doa saya juga banyak nih gitu. Jadi minta doa itu ya doa umum aja lah ya. Nggak usah doa-doa terlalu khusus kalau kita minta doa sama orang. Ya apalagi kalau waktu kita ada orang yang mau umroh. Doa-doa yang memang tidak menyulitkan bagi orang. Apalagi kalau misalnya dikasih catatan, nanti pas dia ibadah hanya doa kita doang yang dibaca, doanya sampai lupa. Ya. Nah, oleh karena itu pentinglah kita menjalankan ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Jadi tanpa perantara ya. Kita beribadah itu tanpa perantara. Perantaranya apa sih? Ya nggak ada perantaranya. Bainal abdi wa bainallah. Antara hamba dan antara Allah langsung gitu ya. Langsung kontan berhadapan. Makanya kalau kita sholat itu ya kita menghadap Allah gitu.
menghadap Allah ya, dengan sendiri gitu, dengan khusyuk gitu ya. Ya kita bukan maksudnya sendiri-sendiri harus apa dilarang ke masjid, tidak gitu. Tapi sendiri-sendiri maksudnya itu ya tanpa perantara gitu, tidak ada perantara yang menghantarkan ibadah kita kepada Allah selain diri kita sendiri yang mempersembahkan kepada Allah ya. Jadi Allah itu tidak butuh perantara ya. Ini juga yang prinsip yang kedua, di samping tadi ibadah atas perintah Allah, yang kedua tanpa perantara ya. Yang kedua prinsip ibadah itu tanpa perantara ya. Yang ketiga nanti ibadah itu harus ikhlas. Jangan ibadah itu nggak ikhlas. Sama juga kayak kuliah ini, kita juga harus ikhlas kuliah. Kalau enggak, saya yakin nggak bakalan dapat ilmu. Ya. Karena kalau orang nggak ikhlas itu, dia akan ini ya, dia akan sampai ya. Ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan, maka dia tidak akan sampai pada Allah. Ibadahnya nggak bakalan sampai. Jadi oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mengabaikan. Keikhlasan itu kunci atas ke apa namanya? Ibadah itu, keikhlasan adalah kunci atas ibadah kita. Diterima atau tidaknya itu tergantung pada keikhlasan. Ya, dan dalam sebuah hadis Nabi dikatakan tidaklah diterima amal seseorang itu ya kecuali dengan ikhlas. Itulah kira-kira redaksi artinya. Jadi Allah tidak akan menerima ya amalan seseorang, ibadah seseorang kecuali dengan ikhlas. Ini prinsip yang ketiga. Ya, yang keempat itu prinsipnya adalah memudahkan. Ibadah itu mudah. Bahkan orang yang nggak bisa sholat berdiri aja bisa duduk. Yang nggak duduk bisa berbaring. Karena parah sakitnya ya telentang aja gitu. Rawat misalnya. Nggak bisa juga berbaring, ya udah terserah mau dimanapun, ada kemanapun. Ya, nggak bisa juga, ya udahlah isyarat hati aja. Ya, kalau mau baca dalam hati, di pikiran aja. Kalau nggak bisa juga, berarti dia sudah mati kalau nggak bisa pakai hati. Pada itu mudah sekali. Jadi gimana pun posisinya, kondisinya kita tidak ada halangan untuk beribadah. Jadi selalu ada opsi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam menjalankan syariat-syariatnya gitu. Ya. Jadi yang penting jangan ada tambahan-tambahan, perubahan-perubahan ya. Gitu. Jadi Allah itu memudahkan. Kalau Allah memudahkan berarti itu sudah ditakar. Ya, Allah tidak akan membebani hambanya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Ya, Allah tidak membebani hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ibadah sedemikian rupa banyaknya menurut kita itu sudah ada takarannya. Allah sudah Maha tahu bahwa kita ini sanggup melaksanakan. Ya, sanggup dalam melaksanakan. Di ibadah itu tadi ya prinsipnya sesuai dengan perintah Allah, tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, ya mesti kita laksanakan tanpa perantara, kemudian ikhlas, ya, kemudian tidak membebani. Kemudian yang terakhir adalah mudah. Jadi agama itu mudah. Agama itu mudah, jangan disulit-sulitkan. Jangan sulit-sulitkan orang. Termasuk kita yang mengajarkan agama itu pada orang. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit perkara agama ini, jangan dipersulit. Ya, dosa kita mempersulit agama pada orang. Allah aja dan Rasulnya sudah jelaskan kepada kita. Para ulama-ulama, para sahabat dan ulama, ya sampai ke kita saat ini itu sangat mudah. Sampaikan dengan rinci, ya tinggal jalankan. Bahkan sekarang ini nggak perlu kita baca kitabnya, baca ayatnya, ya kan, tafsirnya, nggak perlu. Sekarang sudah ada tuntunan-tuntunan dan panduan-panduan. Semua itu
bisa kita kerjakan, kita lakukan secara otomatis gitu. Ya, bahkan bukan hanya tulisan tapi bergambar, video dan segala macam. Ini kan bagian hal yang sangat penting menurut saya ya. Ketika kita ingin menjalankan sebuah syariat itu. Yaitu adalah kemudahan bagi kita. Yang terakhir adalah muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah ini kan juga nanti ada Al-Islam 3 ya pelajarannya. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apapun yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya adalah bernilai ibadah. Anda belajar di sini dengan ikhlas, capek-capek, ya kan, mahal-mahal lagi gitu ya, bayarannya misalnya, ya. Nah itu semuanya bernilai ibadah, asal Anda itu ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nilainya ya nilai dapat transkrip nilai aja gitu ya, IPK doang. Tapi nilai-nilai yang hakiki itu adalah nilai yang berasal dari Allah. Value of apa itu? Of real. Nilai yang paling real, nilai yang paling hakiki itu adalah nilai yang diberikan Allah kepada manusia. Maka dalam menjalankan segala bidang, segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia ini harus kita jalani sesuai dengan ajaran Allah. Ya, pengelolaan dunia, pembinaan masyarakat, semuanya harus didasari kepada nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai melenceng, jangan sampai keluar dari jalur sehingga ya, apa yang kita lakukan tidak bernilai ibadah. Padahal semuanya kan bisa menjadi nilai ibadah. Bekerjanya seseorang, ya, belajarnya seseorang, itu semuanya nilainya bisa dimasukkan ke dalam kategori ibadah. Cuman ibadah ghairu mahdoh. Baik, selanjutnya yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa ya yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air, mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting nih. Jadi dari sekian cita-cita Muhammadiyah itu ya ini bagaimana kita merawat NKRI, dalam bingkai NKRI ini bagaimana kita memposisikan diri kita ini sebagai bangsa, sebagai rakyat. Ya. Jadi oleh karena itu Muhammadiyah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak bertentangan dengan NKRI. Muhammadiyah adalah orang-orang atau organisasi yang sangat Pancasilais gitu, karena menjunjung tinggi ya NKRI dan juga menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bersama-sama gitu ya diwujudkan suatu bangsa yang adil, makmur dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inilah dengan konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini keputusan Tanwir pada tahun 1969 di Ponorogo. Jelas, inilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini adalah konsep Islam yang dimasukkan ke dalam konsep sebuah negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa dalam Al-Qur'an itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ini adalah landasan kita dalam bernegara gitu ya. Jadi sangat menerima Darul Ahdi wa Syahadah. Itu adalah prinsip yang diusung oleh Muhammadiyah ya. Tentang pernyataannya ya terhadap NKRI, Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara 1945. Jadi ini menjadi penting ya. Dan saya rasa juga undang-undang negara kita juga ingin mendapatkan negeri yang damai, tentram, adil, makmur dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Catatan, rumusan matan tersebut telah mendapatkan perubahan dan perbaikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah ya atas kuasa Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta.
sesuaikan dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta. Nanti 48 ya, itu Muktamar lagi di Surakarta lagi kalau nggak salah. Ya, besok nih 18 November. Ya, sesuai dengan hari kelahiran Muhammadiyah. Nah, berikutnya itu matan keyakinan. Ini hal-hal yang perlu kita cermati lagi di dalamnya terkait dengan keyakinan dan cita-cita hidup. Nah, cita-cita hidup, pertama ideologi, bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai umat Islam berideologi ya, berideologi. Ideologi. Secara harfiah ideologi itu kan berarti pengetahuan tentang ide keyakinan atau tentang berbagai wawasan, ya, atau juga seperangkat gagasan atau pikiran yang berorientasi pada tindakan yang terorganisir sebagai suatu sistem yang teratur. Itu namanya ideologi. Makanya salah satu hal yang sangat penting di Muhammadiyah itu adalah ideologi. Bagaimana ideologi kita dalam bermuhammadiyah ini. Ya. Nah, pada pertama kalinya ketika masih dalam konsep keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ini dinamakan ideologi Muhammadiyah. Hanya ada ideologi Muhammadiyah. Namun setelah didiskusikan diganti dengan mencari padanannya semua dengan pertimbangan agar pihak lain tidak dengan mudah menuduh Muhammadiyah memiliki ideologi tandingan terhadap ideologi negara, dan akhirnya tim mengganti istilah ideologi Muhammadiyah dengan istilah keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Oh, berarti keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini dalam kurung sebenarnya ideologi kan gitu. Ideologi. Dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis terkandung dalam angka 1 dan 2 yang mengandung inti persoalan. Itu sebenarnya ya. Jadi keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan ya, ideologi sebenarnya. Ideologi yang dulunya gitu, yang dirubah dan dicari pada nama katanya. Menjadilah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Asas, ya asas ini dasar. Muhammadiyah adalah berasaskan Islam. Apa dasarnya? Islam. Asasnya apa? Islam. Pondasinya apa? Islam. Ini bukan yang lain ya. Keyakinan hidup bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah keyakinan hidupnya. Asasnya Islam, keyakinannya adalah mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala tadi kan. Ingat ya, masyarakat yang diinginkan oleh Muhammadiyah itu masyarakat Islami ya, yang sebenar-benarnya masyarakat yang adil, makmur, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ajaran untuknya apa? Ajaran untuk agama Islam, agama yang diberikan sebagai hidayah. Agama Allah sebagai hidayah, melaksanakan asas hidayah dan rahmat Allah sebagai umat dalam mencapai cita-cita ya manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan materi dan spiritual dunia dan ukhrawi. Ini semua yang tadi juga sama. Jadi ajarannya ini adalah untuk Islam ya, sebagai sumber hidayah, sebagai hidayah dalam melaksanakan asas itu. Ya. Oleh karena itu carilah hidayah. Ya, dapatkan dan kemudian pertahankan hidayah. Jaga hidayah supaya apa? Ulaika humul muhtadun. Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang senantiasa menjaga ya syariat-syariat Allah. Nah, yang kedua adalah di dalam keyakinan cita-cita itu faham agama. Bagaimana faham agama dalam bermuhammadiyah? Agama Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sejak Nabi Adam hingga Nabi akhir, Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi terakhir diutus dengan membawa syariat agama yang sempurna. Al-Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang komprehensif untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Maka dari itu agama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah yang tetap berlaku sampai sekarang dan sampai selanjutnya sampai akhir kiamat, sampai akhir dunia. Itu faham agama Muhammadiyah. Jadi agama yang difahami Muhammadiyah adalah agama Nabi Muhammad. Yang tentunya agama-agama juga yang dulunya sudah diberikan kepada
para pendahulu-pendahulunya, Nabi dan Rasul sebelumnya, dimulai dari Nabi Adam itu. Inilah yang disampaikan juga kepada kita sebagai umatnya. Ini nggak bakalan ada perubahan. Dasar agamanya apa? Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai penjelasan ya terhadap pokok-pokok ajaran Islam itu. Nah, ajaran Al-Quran dan Sunnah itu kan ajarannya mengandung ajaran yang mutlak kebenarannya, tidak diragukan. Akal pikiran ar-ra'yu adalah alat untuk mengungkapkan dan mengetahui kebenaran. Kita yang memiliki akal sehat digunakan untuk memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Mengetahui maksud yang mencakup dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, mencari jalan atau cara melaksanakan atau ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul itu ya mengatur dunia dan kemudian memakmurkannya. Maka akal kita itu harus berpikir dinamis ya, progresif ya. Akal itu memiliki peranan penting ya dalam memikirkan, dalam mempelajari, memahami tentang hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dilaksanakan gitu ya. Dilaksanakan di lapangan, sebarluaskan gitu ya. Ajaran Islam adalah ajaran yang memang sudah sempurna, tidak perlu kita tambah-tambah dan tidak perlu kita kurangkan. Maka dengan kita memiliki pikiran yang jernih, di situ kita akan bisa memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah itu. Sehingga mudah juga diajarkan ya kepada orang-orang yang belum mengetahui. Baik ijtihad menurut bahasa berarti asal katanya jahada, bersungguh-sungguh ya, mencurahkan kemampuan atau menanggung beban ya atau menanggung kesulitan. Di bentuk katanya itu wazannya iftialun. Seperti ijtihadun menunjukkan arti berlebih, mubalaghah. Artinya jihad dari segi bahasa. Curahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan atau dapat diartikan sebagai mengerahkan segala kemampuan, kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Makanya orang yang berijtihad itu sulit. Ya, ulama ijtihad, ulama mujtahid itu sudah susah sekarang. Karena sulit ya. Dari segi istilah, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat zon ya mengenai sesuatu hal yang syarak, sesuatu hukum syarak. Jadi oleh karena itu seseorang yang berupaya dalam menggali sebuah hukum misalnya gitu ya, itu dinamakan orang itu sebagai berijtihad, usaha menggali. Makanya para ulama ketika ada virus corona itu kan mereka itu berijtihad, ya, sholat aturnya begini, ya kan, kalau mau ini begini, itu ijtihad itu, ya, ijtihad. Jadi nggak ada ditemukan langsung dalam Al-Quran, dalam sunnah juga gitu. Mana ada dalam Al-Quran sunnah sholat pakai masker ya, nggak ada. Tapi ada ijtihad ulama ya, bersepakat para ulama menggali hukum sehingga muncullah hukum sholat pakai masker, ya, sholat berjaga jarak dan selama-lamanya dan seterusnya. Adapun macam-macam metode ijtihad dipergunakan oleh Muhammad apa nih? Muhammadiyah maksudnya ya. Ijtihad apa nih? Ada ijtihad bayani, ijtihad qiyasi ya, dan ada ijtihad istilahi. Dan ini ada beberapa ijtihad ya, ada 3. Bayani, qiyasi atau irfani, kemudian istilahi. Ya, ada istilahi. Yang paling umum itu adalah ijtihad bayani, irfani dan qiyasi. Nanti Anda baca saja. Saya langsung aja, fungsi dan misi Muhammadiyah. Berdasarkan keyakinan cita-cita hidup yang bersumber ajaran Islam yang murni ya, Muhammadiyah menyadari kewajiban berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga merupakan masyarakat dan negara adil dan makmur, sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah misinya. Jadi sejahtera, bahagia, secara material dan spiritual. Dan kemudian juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Pola perjuangan hidup Muhammadiyah adalah melaksanakan dan mencapai keyakinan cita-cita hidupnya dalam masyarakat negara Republik Indonesia
Muhammadiyah menggunakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Ingat, amar ma'ruf nahi munkar, ya, bukan buat ma'ruf ya, tapi amar ma'ruf nahi munkar. Dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagai jalan satu-satunya. Nah, inilah fungsi dan misi Muhammadiyah itu. Jadi tidak banyak-banyak sebenarnya, tapi bagaimana mewujudkan satu cita-cita yang memang sudah terwujud ya. Nabi-nabi juga banyak dulu ingin menjadikan ya umatnya makmur, sejahtera ya, bahagia gitu ya. Material maupun spiritual itu semuanya selaras, seimbang ya, terpenuhi, dan yang terpenting adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan ya, senantiasa mempunyai kepentingan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah hakikat Muhammadiyah. Serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya. Masyarakat sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam masalah usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan di atas prinsip gerakan seperti yang dimaksud di dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tadi udah kita lihat gerakannya di mana aja ya. Keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah ya, bagi gerakan dan amal usaha dan juga hubungan dengan kehidupan masyarakat dan kenegaraan serta dalam bekerja sama dengan golongan Islam lainnya dan bahkan juga ya dengan orang-orang di luar Islam. Itu juga terjalin kerjasama dengan baik. Muhammadiyah dan masyarakat, bagaimana hubungannya Muhammadiyah dan masyarakat? Ya itu sangat erat, dekat. Sesuai dengan khitahnya Muhammadiyah sebagai persyarikatan, memilih menempatkan diri sebagai Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Ingat, jadi Muhammadiyah itu selalu hadir di dalam masyarakat. Dengan maksud terutama ialah membentuk masyarakat itu sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Makanya dakwah jamaah itu dakwah bukan hanya di masjid-masjid aja, bukan di TV-TV aja, tapi juga ke masyarakat. Jadi Muhammadiyah menghadirkan diri dalam rangka untuk mendampingi masyarakat, membantu masyarakat. Inilah sebagai gerakannya. Ya, baik dalam keluarga, masyarakat, namanya dakwah jamaah. Ya, kemudian Muhammadiyah menyelenggarakan amal usaha seperti pada anggaran dasar pada pasal 4 dan senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutunya. Menyelenggarakan amal usaha itu banyak ya. Salah satunya kampus ini amal usaha ini. Sekolah itu amal usaha, itu rumah sakit itu amal usaha namanya. Nanti ada soal, jelaskan oleh Anda, sebutkan ya misalnya amal usaha apa saja yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Itu Anda harus tahu nanti. Kan kita 2 minggu lagi mau ujian ini. Kemudian penyelenggaraan amal usaha tersebut merupakan ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumber ajaran Islam dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur. Nah, itulah. Demikian pula dengan Muhammadiyah dan politik ya. Muhammadiyah memang tidak berpartai politik, tidak membela kanan dan juga tidak menolak gitu ya. Tidak pro kanan, pro kiri, tapi Muhammadiyah lebih moderat. Muhammadiyah tidak berpartai politik, tapi dia tidak anti politik. Tidak berpolitik praksis ya, Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah ya sebagai gerakan Islam beramal dalam kehidupan manusia dan masyarakat itu, dia tetap memiliki organisatoris dan tidak ada berafiliasi ya dengan partai politik apapun, siapapun gitu. Tidak punya partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah ya, dengan kepribadian Muhammadiyah akan bekerja sama ya dengan golongan siapapun, menjalin kekerabatan, kerjasama ya demi kepentingan bersama ya. Jadi Muhammadiyah tidak individual gitu. Tidak sendiri-sendiri, berjalan bersama-sama ya, berorganisasi yang memiliki ADRT sendiri tapi tetap
bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Dasar programnya, ya pendirian programnya itu adalah bagaimana memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya. Ini perlu diterapkan ya, ada beberapa langkah itu. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan, ini dasar programnya ini. Jadi Muhammadiyah dulu dan sekarang itu ada pergeseran barangkali. Apalagi dulu kan perjuangannya luar biasa. Sekarang kan udah bisa dikatakan menikmati hasil lah gitu dari perjuangan itu. Bagaimana dulu zaman K.J. Dahlan sampai menjual barang-barangnya untuk membayar gaji guru. Ya barang-barang perabotan yang ada di rumahnya. Kalau sekarang kan nggak perlu. Kampus-kampus, rumah sakit sudah banyak yang sejahtera. Dan mereka itu bisa ya membiayai berbagai macam program-program yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Ya, untuk kepentingan-kepentingan sosial masyarakat, ya, kepentingan-kepentingan umat, kepentingan-kepentingan agama dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki 4 teks cita-cita. Ingat ini, cita-citanya ini. Ya. Apa matan cita-citanya? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, terbebas dari penyakit TBC ya. TBC ini bukan penyakit fisik ya, tapi penyakit dalam ini. Bid'ah, khurafat dan tahayul. TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Kata ini, TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi kan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kemudian dalam mengamalkan ajaran Islam itu, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi segala bidang, baik akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Ya, itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Mengenai materi yang sudah saya presentasikan, ada pertanyaan? Kalau ada, Saya silakan. pengen bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini tadi udah jelasin gitu tentang Muhammadiyah, bahwa ini tuh kayak semacam gerakan dakwah gitu kan. Coba, itu berarti dakwah itu kewajiban kita pribadi gitu, Pak. Kita semua tuh harus berdakwah gitu. Ya, baik. Kita semua berdakwah. Siapa namanya tadi? Farid Nurtina. Farid ya. Farid. Semua kita berdakwah. Benar. Kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah itu bukan jadi khatib, bukan jadi ustadz. Tidak. Dakwah itu bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya. Misalnya Anda di perusahaan, dakwah dari perusahaan itu dengan model Anda sendiri. Dakwah, misalnya Anda seorang influencer, ya, dakwahlah dengan influencer itu. Jadi sesuai dengan profesinya. Anda sebagai seorang pengajar, dakwah dengan profesinya itu dalam mengajar itu. Jadi menyelipkan nilai-nilai dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti harus dakwah itu diartikan di mimbar ya, di TV. Itu yang dilakukan Muhammadiyah itu dakwah jamaah. Jadi menyampaikan masyarakat-masyarakat, yang mendatangi masyarakat-masyarakat. Dan yang paling penting adalah dakwah bil hal. Muhammadiyah itu dakwah bukan dengan omongan tapi dengan perbuatan. Dakwah dengan perbuatan. Inilah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi itu nggak banyak cerita, nggak banyak omong gitu istilahnya gitu ya, nggak banyak berdalih gitu ya dalam menyampaikan pada masyarakat. Tapi bagaimana dia melakukan terlebih dahulu apa yang dia sampaikan itu. Dakwah bil hal ini menjadi nilai utama yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dengan adanya rumah sakit, sekolah, adanya panti asuhan, lembaga-lembaga lain, lembaga sosial lainnya, itu bagian dari dakwah. Ini itu yang dikatakan tadi, dakwah lah. Kalau Anda menjadi dokter, dakwahlah dengan dokter itu. Kalau Anda jadi politikus, maka dakwahlah dengan profesi Anda itu. Semuanya bisa kita berdakwah. Tinggal kemauan kita. Kita manfaatkanlah kekuasaan yang kita miliki itu. Kalau Anda sebagai orang tajir,
Sultan ceritanya ini gitu ya. Anda dakwah dengan harta itu. Bangunlah pesantren, bantulah orang-orang miskin. Ya, buatlah misalnya tempat-tempat apa namanya, yang dimana masyarakat bisa bermanfaat di situ, gitu. Tempat-tempat belajar dan lain seterusnya. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, dakwah bil haq.